Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo, ketemu lagi di What's Trending, masih bareng aku, Lea Baneza. Kenaikan usia pensiun naik jadi 59 tahun, bikin Gen Z susah cari kerja. Itu nih yang mau kita bahas. Kalian tahu gak sih di 2025 usia pensiun kerja di Indonesia itu resmi naik 1 tahun jadi 59 tahun nih. Kenaikannya itu memang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Nah, kenaikannya itu gak cuma berlaku di tahun ini aja nih di 2025, tetapi setiap 3 tahun sekali usia pensiun ini bakal naik 1 tahun sampai usianya tuh mencapai 65 tahun. Jadi kebijakan ini tuh dirancang awalnya untuk memberikan perlindungan sosial kepada pekerja dan masuk ke bagian program BPJS Ketenagakerjaan, di mana pekerja ini bisa mendapatkan uang tunai ketika dia pensiun, meninggal dunia atau cacat total tetap. Tapi nih pertanyaannya, apakah iya peningkatan usia pensiun ini bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja? Terus gimana nih dengan regenerasi pekerja dan kondisi pengangguran di 2025? Kira-kira bakal berpengaruh nggak nih? Kita mau bahas itu, tapi kita dengerin dulu ya komen warga plus 62. Yang pertama komentar @aadxx. Mending syarat usia lamar kerja yang diturunin. @fahxx. Loh, rugi dong. Usia 55 tahun udah pensiun otomatis gak ada pemasukan. Tapi mau buka usaha modalnya gak ada karena manfaat BPJS TK baru bisa dicairkan di usia 59 tahun. @kimxx. Yoi, biar makin lama BPJS TK-nya bisa diambil. Paling pinter emang pemerintah ngakalin yang gini-gini. @exx. Rakyat jangan dikasih waktu buat nikmatin hidup. Kerja! @put_xx. Lapangan pekerjaan otomatis makin sedikit. Kasian fresh graduate, makin sulit melamar pekerjaan. Setidaknya untuk mengganti yang pensiun. @kogoroxx. Biar bisa ditarik pajak terus. Mending pemerintah urusin batas umur pelamar kerja. Paksa pemberi kerja untuk menaikkan batas umur. Pemerintah juga bisa menginisiasi dengan naikkan batas umur CPNS. @elbalxx. Gue setuju banget sama kebijakan ini. Semoga bisa bikin para pekerja lebih siap buat masa pensiunnya. @davinaxx. Gue setuju banget nih sama keputusan pemerintah. Semoga bisa bikin kondisi ekonomi makin membaik. @aboyxx. Wah, semakin lama bisa kerja, semakin banyak juga tabungan buat masa pensiun nanti. Good job pemerintah. Yang terakhir komentar @buxx. Harusnya tidak berlaku umum, tapi selektif karena kondisinya beda-beda. Kondisi kesehatan dan kapabilitasnya juga. Tapi pensiun bisa dicairkan sejak masa kerja minimal 3 tahun. Tiap tahun ada kenaikan besaran pensiun jika tidak diambil. Ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat mengungkap untung rugi dari kebijakan kenaikan usia pensiun per 3 tahun. Khususnya nih ya, kenaikan usia pensiun yang menjadi 39 tahun di 2025 ini. Ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat mengungkap untung rugi dari kebijakan kenaikan usia pensiun per 3 tahun. Khususnya nih ya, kenaikan usia pensiun yang menjadi 39 tahun di 2025 ini. Pak Ahmad, mungkin terkait dengan ini plus minusnya kali ya bagi ekonomi kita tuh gimana sih mungkin pengaruhnya dengan kenaikan usia yang memang sudah diatur gitu ya di PP? Jadi gini, yang kita bahas itu kan PP di mana si pekerja itu bisa mengklaim tunjangan pensiunnya itu setelah umur 59 tahun, bertambah 1 tahun. Tetapi untuk
usia pensiun sebenarnya itu nggak bisa pakai PP ini, dia harus pakai undang-undang ketenagakerjaan atau aturan Kementerian Ketenagakerjaan yang lebih lanjut, menetapkan usia pensiun memang naik 59 tahun. Tapi wacana ini penting untuk kita kaji ya, karena kenaikan 59 tahun dan ada kenaikan setiap 3 tahun, itu 1 tahun sampai 65 tahun ya ke depan. Ini punya implikasi luas, tidak hanya aspek ekonomi, produktivitas, tapi sampai aspek kesejahteraan sosial dan kebijakan perusahaan tentunya untuk menyikapi hal ini. Saya kira manfaatnya ada, tetapi resikonya juga tidak kalah penting ya untuk kita uraikan satu demi satu. Begitu. Mungkin plus minusnya kalau dari sisi pemberi kerja dan pekerjanya sendiri itu seperti apa sih Pak? Kalau kita lihat positifnya ya, pertama ada kesan usia penduduk Indonesia khususnya kalangan produktif ini makin sehat, dan ini saya kira menunjukkan indikator kesehatan nasional. Jadi angka harapan hidup yang meninggi itu menunjukkan masyarakat kita lebih sehat, sehingga kita bisa dikategorikan seperti negara-negara maju. Ya, biasanya negara-negara yang menengah atau terbelakang begitu ya, usia produktivitasnya mereka rendah dan mereka dikategorikan tidak produktif, meskipun sebenarnya usia mereka itu kalau di negara maju itu bisa masih produktif. Dampak positif yang lain saya kira buat pekerja, mereka punya kesempatan untuk menabung lebih banyak, dan nanti ketika mereka usia sesuai dengan kebijakan dari 59 tahun atau 65 tahun, tabungan pensiun mereka akan lebih banyak dan harapannya mereka bisa jauh lebih sejahtera di masa tuanya karena mendapatkan manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan usia pensiun yang terlalu dini begitu ya. Tentunya buat BPJS dalam hal ini ketenagakerjaan juga mereka bisa mengelola dana yang lebih panjang. Ingat bahwa dana yang dikelola lebih panjang ini akan memberikan banyak manfaat di jangka panjang ya, terutama apabila dana BPJS ini digunakan untuk membiayai pembangunan, sehingga beban fiskal dari APBN kita menjadi lebih sedikit ya, dan APBN menjadi lebih kuat. Tetapi ada resiko yang kita juga harus memikirkan secara serius. Pertama adalah tidak semua sektor bisa memperlakukan usia panjang, karena ada sektor-sektor tertentu yang mengandalkan fisik tentunya tidak bisa mempekerjakan usia di atas 55 tahun lah. Karena usia 55 tahun itu sudah ada penurunan dari stamina fisik. Yang berikutnya saya kira yang perlu kita antisipasi adalah masalah generasi muda yang semakin tersingkirkan. Kalau kita tahu ada posisi-posisi tertentu dalam hal ini mungkin di level manajemen yang bisa diisi anak muda kalau usia pensiun itu tidak bertambah, tapi saat ini mungkin ketika usia pensiun bertambah, pimpinan atau manajemen senior itu akan diisi orang-orang senior, sehingga mengurangi kemungkinan anak muda untuk lebih tampil lebih cepat di perusahaan itu. Pak, itu kan berarti tadi jatuhnya regenerasi kerjanya nih jadi terhambat gitu ya Pak, karena usia pensiunnya itu naik 1 tahun gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi pekerja usia tua ini produktivitasnya masih bagus nggak sih Pak di usia segitu mungkin buat rata-rata orang Indonesia? Ya, kalau kita menggunakan data dari BPS, mana tingkat harapan hidup masyarakat kita semakin membaik, tentunya itu seiring juga dengan produktivitas. Artinya kita bicara secara rata-rata ya, kita tidak bicara individual, tapi secara rata-rata dengan tingkat harapan hidup membaik, tentunya di usia lebih senior 59 tahun, ya harapannya mereka masih bisa berproduktivitas sama seperti di usia katakanlah 55 tahun. Tetapi ini perlu diuji. Ini kan hipotesis ya, yang melatar belakangi munculnya PP ini ya. Ini bisa diuji sebenarnya dengan cara sampel apa benar kinerja mereka yang usianya 59, 58 itu masih bisa berproduktivitas. Ini ngomongin soal mungkin data gitu ya Pak atau survei gitu. Ini kan ada laporan juga nih Pak soal aging and employment
policy working better with age, Pak. Ini disebutkan kalau produksi tenaga kerja ini mulai menurun secara signifikan setelah usia 55 tahun gitu, Pak. Nah, kalau BPS juga ada laporannya yang mencatat kalau sekitar 30% pekerja yang lansia itu mengalami penurunan kerja akibat masalah kesehatan. Nah, ini mungkin perlu nggak sih, Pak, untuk diperhitungkan? Karena kan kalau ngelihat aturannya setiap 3 tahun ini kan akan naik terus gitu ya, Pak ya? Saya kira perlu kita untuk mengevaluasi. Ingat, kita sedang membuat undang-undang yang sifatnya jangka panjang, tetapi kita menggunakan data saat ini. Setidaknya tahun 2015 kan TP. Nah, menurut saya memang aturan-aturan yang setiap 3 tahun naik itu perlu dievaluasi dulu. Jadi tidak serta-merta kita mengimplementasikannya. Saya kira pemerintah punya kewajiban untuk mengevaluasi agar setiap kebijakan yang dia putuskan itu tidak punya dampak ya terhadap produktivitas ataupun terhadap ekonomi nasional kita. Jadi saya termasuk orang yang tidak terlalu fanatik ya harus ngikutin aturan. Nanti dulu kita akan lihat. Ya, termasuk tahun 2025 ini saya kira pemerintah harus objektif. Apakah ini hanya ingin mempertambah dana jangka panjang di BPJS, atau kita benar-benar melihat masyarakat senior kita memang masih berproduktivitas di usia 59 tahun. Kalau hitungan saya, kalau seandainya memang angka harapan hidup ini betul-betul naik, ya ini kita harus berbangga karena ya kita lihat negara maju, bahkan Singapura sekalipun sekarang usia pensiunnya kan sudah 63. Dan mereka akan kembangkan di tahun 2030 akan mereka rubah di 65 tahun. Dan Malaysia juga sama ya, saya kira usia pensiunnya sudah berada di level 60 tahun di tahun 2013. Jadi kita sebenarnya masih cukup terlambat. Dan saya kira untuk kenaikan usia pensiun ini kita masih punya ruang. Tapi lagi-lagi tergantung kepada produktivitas. Petani ini sebenarnya nggak bisa begitu langsung naik ya. Ini harus ada persiapan dulu. Mereka-mereka yang sudah diidentifikasikan mendapatkan manfaat ya karena ada perpanjangan masa pensiun, ini harus dilatih dulu, ada dikasih pelatihan, nggak bisa serta-merta gitu. Ini harus ada pelatihannya dan saya kira ini harus ada government intervention, kepedulian dari Kemenaker untuk membuat pelatihan ini, memastikan bahwa mereka-mereka yang mendapatkan manfaat dari perpanjangan usia ini masih bisa berproduktivitas secara normal sebagaimana usia-usia produktif lainnya. Oke, Pak. Tapi sebenarnya pelatihan untuk membeli kesempatan dari pekerja-pekerja usia tua gitu ya, Pak ya. Apakah memang itu sudah diberikan, Pak? Dan kalau ngelihat produktivitasnya sejauh ini, apakah mereka masih cukup punya daya saing dan berproduktif nggak sih, Pak? Kalau mengenai training, saya belum melihat ini secara masif dilakukan. Kita tahu bahwa training ini kan membutuhkan cost dan cost-nya ini kan dari APBN. Kalau saya lihat yang diusulkan oleh Kementerian Tenaga Kerja ini kan bukan malah mengalami kenaikan, tapi mengalami pemotongan anggaran. Jadi saya kira dukungan pelatihan dari pemerintah pusat belum mumpuni ya untuk mempersiapkan para pekerja senior ini bisa mempertahankan produktivitasnya. Nah kalau dilihat memang produktivitas ini sebetulnya nggak bisa disamaratakan ya mereka-mereka yang usia 59 tahun ya. Mungkin para pekerja dengan gaji di level manajemen ke atas, di mana gaji mereka lebih baik, mungkin mereka lebih aware terhadap kesehatan. Dan saya kira produktivitasnya bisa kita bandingkan lah. Tetapi mereka-mereka yang bekerja senior, tetapi mereka bukan di level manajemen, gaji mereka mungkin tidak setinggi di level manajemen, saya kira juga akan berdampak ya kepada kesehatan mereka. Ya, karena ketidakmampuan mereka untuk menjaga kesehatan atau kesadaran mereka terhadap menjaga kesehatan itu tidak tinggi setinggi dari mereka-mereka yang sudah di level manajemen atau CEO begitu. Saya kira ini ada 2 kategori yang kita bisa identifikasi dan kita nggak bisa mengeneralize ya karena kesehatan orang-orang senior itu tidak sama. Tergantung kesadaran mereka dan tergantung juga pendapatan mereka. Kalau pendapatan mereka bisa mengakomodir lari ya mungkin ikut maraton di berbagai kota, mungkin itu kita bisa kategorikan mereka lebih sehat. Sehingga harus ada pengkategorian ya dari para kerja senior itu dan juga pengkategorian berdasarkan jenis pekerjaannya. Kalau jenis pekerjaannya menguras fisik ya saya kira tidak pas ya diberikan kepada pekerja senior itu karena fisik itu kan tidak tentu
sekuat apapun, sesehat apapun para pekerja senior, kalau diadu fisiknya dengan pekerja yang junior ya kalah. Tapi kan pekerja senior sebenarnya yang diminta adalah kemampuan dia berpikir, ya, melakukan analisis. Nah ini mungkin bisa diadu lah dengan pekerja-pekerja yang senior, yang junior. Oke, baik. Nah Pak, mungkin yang terakhir nih Pak, mungkin dari peningkatan usia pensiun, ini pengaruhnya ke pengangguran seperti apa nih Pak, dan gimana juga kondisi pengangguran saat ini gitu? Nah itu saya kira risiko yang berikutnya kalau kita memperpanjang usia pensiun. Tentunya di tengah lapangan pekerjaan yang sulit, memperpanjang pekerja pensiun itu akan membuat pengangguran lebih banyak. Kenapa bisa begitu? Karena perusahaan tidak lagi membutuhkan pekerja-pekerja baru yang muda, karena yang ada diisi oleh pekerja-pekerja senior. Oleh karena ini harus disikapi. Kita boleh saja menaikkan sangat progresif gitu ya, setiap 3 tahun sekali, tetapi kita harus menyadari bahwa menciptakan lapangan pekerjaan terus 2 kali lipat dari yang ada saat ini. Nah ini kalau kita komitmen menciptakan lapangan pekerjaan 2 kali lipat, kita tidak khawatir akan ada pengangguran yang meningkat signifikan dari kebijakan ini. Tapi kalau kita hanya melihat sisi perpanjangannya saja, kemudian lapangan pekerjaan diisi oleh orang-orang bukan domestik, bukan residen, tapi orang-orang yang non-residen, ya tentunya akan membuat resiko buat ekonomi, buat keamanan sosial, itu bisa terganggu secara nasional gitu. Jadi saya kira ini harus hati-hati dan kita harus mewajibkan kalau pemerintah serius menaikkan setiap 3 tahun, 1 tahun usia pensiun sampai 65 tahun, lapangan pekerjaannya harus dipertambah. Oke Pak Ahmad, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama ya. Gimana nih pengaruh kebijakan kenaikan usia pensiun terhadap sektor ketenagakerjaan? Bakal bikin untung atau buntung? Gimana juga pengaruhnya bagi generasi pencari kerja seperti Gen Z? Bakal bikin makin susah nyari kerja kah? Atau gimana nih? Nah, soal itu kita mau bahas bareng pengurus Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia P3HKI, Ida Susanti. Bu Ida Susanti mau minta tanggapannya dong terkait dengan kenaikan usia nih Bu, pensiun yang menjadi 59 tahun di 2025 ini gimana? Sebetulnya yang perlu diperhatikan itu adalah tentang komposisi demografinya Indonesia. Kalau ternyata memang jumlah usia produktifnya itu sedikit, jadi misalnya negara-negara seperti Selandia Baru atau Jepang yang sekarang ternyata lebih banyak orang yang usianya lebih tua gitu ya, sementara orang-orang yang usia produktif yang di usia muda, usia sedang gitu, itu ternyata sedikit. Maka dengan demikian kan butuh sumber daya manusia, sehingga perlu untuk di-extend gitu ya, untuk dinaikkan usianya sehingga usia produktifnya bisa mencakup lebih banyak orang. Nah, di Indonesia sayangnya saat ini jangan-jangan hal itu tidak dilakukan dengan baik untuk meneliti apakah memang ada kebutuhan itu. Malah dugaan saya itu karena ini dikaitkan dengan BPJS, dugaan saya itu adalah bahwa sekarang pemerintah sedang berusaha untuk menggalang dana dari masyarakat supaya semakin tinggi usia pensiunnya, itu berarti semakin banyak orang yang akan dilibatkan untuk berkontribusi dalam premi BPJS, semakin banyak juga perusahaan yang juga harus membayar premi BPJS bagi para pekerjanya gitu. Nah, cuman yang kemudian harus dipertanyakan adalah apakah sudah paralel antara usia yang ditentukan di dalam BPJS tadi yang dinaikkan setiap tahun itu dengan usia di lapangan, karena di antara pekerja dan pengusaha itu kan seringkali mereka juga punya kesepakatan sendiri tentang usia pensiun, sehingga kalau sampai terjadi tidak konsisten antara usia pensiun di dalam BPJS, misalnya karena suatu ketika nanti ternyata ngebalap, misalnya tahun 2027 misalnya, usia pensiun di dalam BPJS mencapai 60 misalnya. Kalau begitu masih setara. Kalau misalnya sudah sampai 61, padahal di perusahaan ternyata usia pensiunnya adalah 60, misalnya begitu. Nah, ini akan menjadi salah satu hal yang berpotensi memunculkan perselisihan hubungan industrial. Karena banyak pekerja yang mungkin masih membutuhkan pekerjaan, tapi
oleh peraturan di perusahaan ternyata mereka sudah dinyatakan masuk usia pensiun. Sementara BPJS-nya ternyata mengatakan bahwa mereka itu masih membayar premi. Nah, ini yang menyebabkan kemudian akan muncul masalah gitu ya, karena ketidakkonsistenan ini harus dijawab dengan peraturan. Seharusnya pemerintah mengeluarkan peraturan juga apabila ternyata di perusahaan pekerja itu sudah dinyatakan mencapai usia pensiun, ya harusnya mereka sudah tidak diwajibkan lagi untuk tercakup di dalam peraturan yang peningkatan usia pensiun tersebut gitu. Seharusnya. Jadi ini banyak sekali PR untuk melakukan harmonisasi hukum antara peraturan-peraturan yang berlaku di pemerintah dengan peraturan-peraturan yang berlaku secara otonom yang dibuat oleh para pekerja dan pengusaha atau serikat pekerja dengan pengusaha itu. Bu, tapi untung rugi plus minusnya gitu ya, seperti apa sih dan siapa sih yang diuntungkan dan mungkin yang dirugikan? Siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan susah untuk dijawab. Karena plus minusnya itu dua-duanya pasti terdampak gitu ya. Pertama, pasti menguntungkan untuk pekerja karena banyak pekerja yang butuh untuk mendapatkan hak untuk bekerjanya makin panjang. Sehingga dengan dinaikkannya usia pensiun, itu berarti kan kesempatan kerja dari para pekerja itu akan meningkat gitu ya, lebih naik itu. Sehingga dalam situasi yang seperti itu, berarti pekerja diuntungkan gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari sisi pengusaha, bisa juga mereka diuntungkan karena mereka tetap bisa mempekerjakan para pekerja yang sudah memiliki pengalaman pekerjaan yang baik, sudah mengerti tentang kultur organisasi di perusahaannya, sudah memiliki pengalaman yang panjang, sudah memiliki pengetahuan yang cukup tinggi berkaitan dengan semua proses produksi di perusahaan sehingga mereka sudah tidak perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan tambahan lagi misalnya. Itu pasti menguntungkan gitu ya. Cuman ada kemungkinan lain kalau perusahaan-perusahaannya adalah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pekerjaan dengan tenaga begitu, berbasis tenaga misalnya perusahaan-perusahaan untuk pertambangan atau perusahaan-perusahaan di sektor tenaga kebersihan yang pasti membutuhkan banyak tenaga gitu ya. Mungkin mereka butuh untuk pembaharuan pekerja lebih cepat. Nah, sehingga untuk perusahaan-perusahaan yang seperti itu, mereka pasti akan merasa dirugikan karena mereka harus mempertahankan pekerja yang mungkin berdasarkan standar mereka itu sudah perlu untuk diperbaharui. Nah, sehingga dalam situasi yang seperti ini, ada kemungkinan ya pengusaha ada sisi dirugikan juga untuk pengusaha-pengusaha tertentu. Seperti itu. Nah, sehingga kalau ditanya siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dua belah pihak pasti ada kemungkinan untuk diuntungkan atau dirugikan. Pekerja yang misalnya mereka bekerja di sektor yang high skill dan mereka sudah mendapatkan upah yang tinggi sehingga mereka sudah mempunyai keuangan yang stabil. Untuk mereka pasti mereka pengen untuk pensiun yang lebih cepat misalnya, kalau misalnya istilahnya mau menikmati hidup gitu ya, hanya memanfaatkan dari hasil tabungan atau hasil passive income mereka misalnya begitu. Mereka pasti akan merasa dirugikan karena mereka tetap harus bekerja padahal pada saat tertentu mereka itu sudah siap-siap untuk menikmati pensiun mereka, masa pensiun mereka. Nah, jadi ada yang dirugikan baik pekerja maupun pengusaha, ada yang diuntungkan baik pekerja maupun pengusaha, tapi harus dipilah-pilah gitu ya, klasifikasinya yang seperti apa gitu. Nah, kalau pengaruhnya ke regenerasi dan penyerapan tenaga kerja tuh kayak gimana tuh, Bu? Jangan-jangan dengan aturan ini nih, Gen Z ini malah jadi sulit gitu mendapatkan kesempatan bekerja gitu ya, makin terbatas. Betul, itu yang sangat saya khawatirkan dan makanya di bagian awal tadi saya juga mengatakan bahwa harusnya dicek dulu tentang komposisi demografi kita gitu ya. Karena kalau dilihat sebetulnya jumlah Gen Z kita cukup banyak. Itu yang menyebabkan dengan adanya peningkatan usia kerja dari para pensiunan itu menyebabkan kemudian daya serap pasar kerja kita itu terhadap pekerja baru mungkin akan menjadi lebih terbatas.
Nah, cuman sebetulnya kalau untuk Gen Z bisa dijawab dengan cara lain karena Gen Z itu sebetulnya lebih fleksibel dalam mengisi kesempatan-kesempatan kerja. Karena banyak Gen Z yang ternyata mereka itu bisa mengisi kesempatan kerja yang dapat dilakukan secara remote misalnya. Banyak keterampilan-keterampilan baru misalnya di bidang IT, di bidang ekonomi kreatif yang kemudian banyak bisa dilakukan secara remote sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Gen Z itu tidak tergantung pada kesempatan kerja yang disediakan oleh Indonesia. Gen Z itu sebetulnya sekarang bisa menjadi lebih fleksibel gitu ya dalam mencari kesempatan kerja, terutama kalau kita berusaha untuk menjawab tentang kesempatan kerja sebagai kesempatan kerja global, nggak hanya kesempatan kerja yang ada di Indonesia saja. Karena sekarang ternyata banyak negara yang komposisi pekerjanya atau angkatan kerjanya itu sangat-sangat timpang. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal gitu ya. Yang sudah di depan mata adalah New Zealand misalnya atau Kanada yang mereka itu sangat-sangat defisit usia kerja atau usia angkatan kerja produktif. Atau misalnya sekarang Jepang juga sudah menuju ke sana. Ini yang menyebabkan kemudian rasanya Gen Z itu sangat-sangat perlu untuk didorong untuk melihat kesempatan kerja itu sebagai kesempatan kerja global. Sehingga dengan melihat itu, ini masa depannya anak-anak Gen Z itu sebetulnya juga akan lebih baik gitu ya. Karena mereka dengan keterampilan yang mereka punya dan dengan kemampuan bahasa yang mereka miliki, itu seharusnya juga menjadi lebih fleksibel. Meskipun kalau saya mengatakan begitu, itu berarti saya hanya memotret Gen Z di urban area gitu ya. Karena kalau Gen Z di rural area, mungkin mereka masih sangat tergantung pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih tradisional. Sehingga kemungkinan mereka bisa beradaptasi terhadap dunia kerja saat ini, itu menjadi lebih kecil gitu ya. Jadi untuk Gen Z yang masih belum melek teknologi, belum memiliki fleksibilitas untuk mencari lapangan pekerjaan jenis yang baru, yang belum terekspos pada misalnya pasar kerja yang global, ini tantangannya menjadi lebih tinggi. Seperti yang dikhawatirkan oleh banyak orang sekarang gitu ya, mereka ada kemungkinan jadi masuk daftar antrian yang jadi lama gitu ya untuk bisa masuk ke pasar kerja Indonesia. Terima kasih Ibu Ida Susanti. Terima kasih. Ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat mengungkap untung rugi dari kebijakan kenaikan usia pensiun per 3 tahun. Khususnya nih ya, kenaikan usia pensiun yang menjadi 39 tahun di 2025 ini. Pak Ahmad, mungkin terkait dengan ini plus minusnya kali ya bagi ekonomi kita tuh gimana sih mungkin pengaruhnya dengan kenaikan usia yang memang sudah diatur gitu ya di PP? Jadi gini, yang kita bahas itu kan PP di mana si pekerja itu bisa mengklaim tunjangan pensiunnya itu setelah umur 59 tahun, bertambah 1 tahun. Tetapi untuk usia pensiun sebenarnya itu nggak bisa pakai PP ini, dia harus pakai Undang-Undang Ketenagakerjaan atau aturan Kementerian Ketenagakerjaan yang lebih lanjut menetapkan usia pensiun memang naik 59 tahun. Tapi wacana ini penting untuk kita kaji ya, karena kenaikan 59 tahun dan ada kenaikan setiap 3 tahun itu 1 tahun sampai 65 tahun ya ke depan. Ini punya implikasi luas. Tidak hanya aspek ekonomi untuk produktivitas, tapi sampai aspek kesejahteraan sosial dan kebijakan perusahaan tentunya untuk menyikapi hal ini. Saya kira manfaatnya ada, tetapi resikonya juga tidak kalah penting ya untuk kita uraikan satu demi satu. Begitu. Mungkin plus minusnya kalau dari sisi pemberi kerja dan pekerjanya sendiri itu seperti apa sih Pak? Kalau kita lihat positifnya ya, pertama ada kesan usia penduduk Indonesia khususnya kalangan produktif ini makin sehat, dan ini saya kira menunjukkan indikator kesehatan nasional. Jadi angka harapan hidup yang meninggi itu menunjukkan masyarakat kita lebih sehat sehingga kita bisa dikategorikan seperti negara-negara maju. Ya biasanya negara-negara yang menengah atau
terbelakang begitu ya, usia produktivitasnya mereka rendah dan mereka dikategorikan tidak produktif meskipun sebenarnya usia mereka itu kalau di negara maju itu bisa masih produktif. Dampak positif yang lain saya kira buat pekerja, mereka punya kesempatan untuk menabung lebih banyak. Dan nanti ketika mereka usia sesuai dengan kebijakan dari 59 tahun atau 65 tahun, tabungan pensiun mereka akan lebih banyak dan harapannya mereka bisa jauh lebih sejahtera di masa tuanya karena mendapatkan manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan usia pensiun yang terlalu dini begitu ya. Tentunya buat BPJS dalam hal ini ketenagakerjaan juga mereka bisa mengelola dana yang lebih panjang. Ingat bahwa dana yang dikelola lebih panjang ini akan memberikan banyak manfaat di jangka panjang ya, terutama apabila dana BPJS ini digunakan untuk membiayai pembangunan sehingga beban fiskal dari APBN kita menjadi lebih sedikit ya, dan APBN menjadi lebih kuat. Tetapi ada resiko yang kita juga harus memikirkan secara serius. Pertama adalah tidak semua sektor bisa memperlakukan usia panjang karena ada sektor-sektor tertentu yang mengandalkan fisik tentunya tidak bisa mempekerjakan usia di atas 55 tahun lah. Karena usia 55 tahun itu sudah ada penurunan dari stamina fisik. Yang berikutnya saya kira yang perlu kita antisipasi adalah masalah generasi muda yang semakin tersingkirkan. Kalau kita tahu ada posisi-posisi tertentu dalam hal ini mungkin di level manajemen yang bisa diisi anak muda kalau usia pensiun itu tidak bertambah. Tapi saat ini mungkin ketika usia pensiun bertambah, pimpinan atau manajemen senior itu akan diisi orang-orang senior. Sehingga mengurangi kemungkinan anak muda untuk lebih tampil, lebih cepat di perusahaan itu. Pak, itu kan berarti tadi jatuhnya regenerasi kerjanya nih jadi terhambat gitu ya Pak, karena usia pensiunnya itu naik 1 tahun gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi pekerja usia tua ini produktivitasnya masih bagus nggak sih Pak di usia segitu mungkin buat rata-rata orang Indonesia? Ya, kalau kita menggunakan data dari BPS, mana tingkat harapan hidup masyarakat kita semakin membaik, tentunya itu seiring juga dengan produktivitas. Artinya kita bicara secara rata-rata ya, kita tidak bicara individual, tapi secara rata-rata dengan tingkat harapan hidup membaik, tentunya di usia lebih senior, 59 tahun, ya harapannya mereka masih bisa berproduktivitas sama seperti di usia katakanlah 55 tahun. Tetapi ini perlu diuji. Ini kan hipotesis ya, yang melatar belakangin munculnya PP ini ya. Ini bisa diuji sebenarnya dengan cara sampel apa benar kinerja mereka yang usianya 59, 58 itu masih bisa berproduktivitas. Ini ngomongin soal mungkin data gitu ya Pak atau survei gitu. Ini kan ada laporan juga nih Pak soal aging and employment policy working better with age Pak. Ini disebutkan kalau produksi tenaga kerja ini mulai menurun secara signifikan setelah usia 55 tahun gitu Pak. Nah, kalau BPS juga ada laporannya yang mencatat kalau sekitar 30% pekerja yang lansia itu mengalami penurunan kerja akibat masalah kesehatan. Nah, ini mungkin perlu nggak sih Pak untuk diperhitungkan karena kan kalau ngeliat aturannya setiap 3 tahun nih kan akan naik terus gitu ya Pak ya? Saya kira perlu kita untuk mengevaluasi. Ingat, kita sedang membuat undang-undang yang sifatnya jangka panjang, tetapi kita menggunakan data saat ini. Setidaknya tahun 2015 kan TP. Nah, menurut saya memang aturan-aturan yang setiap 3 tahun naik itu perlu dievaluasi dulu. Jadi tidak serta-merta kita mengimplementasikannya. Saya kira pemerintah punya kewajiban untuk mengevaluasi agar setiap kebijakan yang dia putuskan itu tidak punya dampak ya terhadap produktivitas ataupun terhadap ekonomi nasional kita. Jadi saya termasuk orang yang tidak terlalu fanatik ya harus mengikuti aturan. Nanti dulu kita akan lihat. Ya, termasuk tahun 2025 ini saya kira pemerintah harus objektif. Apakah ini hanya ingin mempertambah dana jangka panjang di BPJS? Atau kita benar-benar melihat masyarakat senior kita memang masih berproduktivitas di usia 59 tahun. Kalau hitungan saya, kalau seandainya memang angka harapan hidup ini betul-betul naik, ya ini kita harus berbangga karena ya kita lihat negara maju bahkan Singapura sekalipun sekarang usia pensiunnya kan sudah 63.
Dan mereka akan kembangkan di tahun 2030 akan mereka rubah di 65 tahun. Dan Malaysia juga sama ya. Saya kira usia pensiunnya sudah berada di level 60 tahun di tahun 2013. Jadi kita sebenarnya masih cukup terlambat. Dan saya kira untuk menaikkan usia pensiun ini kita masih punya ruang. Tapi lagi-lagi tergantung kepada produktivitas. Petani ini sebenarnya nggak bisa begitu langsung naik ya. Ini harus ada persiapan dulu. Mereka-mereka yang sudah diidentifikasikan mendapatkan manfaat ya karena ada perpanjangan masa pensiun, ini harus dilatih dulu, ada dikasih pelatihan, nggak bisa serta-merta gitu. Ini harus ada pelatihannya dan saya kira ini harus ada government intervention, kepedulian dari Kemenaker untuk membuat pelatihan ini, memastikan bahwa mereka-mereka yang mendapatkan manfaat dari perpanjangan usia ini masih bisa berproduktivitas secara normal sebagaimana usia-usia produktif lainnya. Oke Pak, tapi sebenarnya pelatihan untuk memberi kesempatan dari pekerja-pekerja usia tua gitu ya Pak ya, apakah memang itu sudah diberikan Pak? Dan kalau ngelihat produktivitasnya sejauh ini, apakah mereka masih cukup punya daya saing dan berproduktif nggak sih Pak? Kalau mengenai training ya, saya belum melihat ini secara masif dilakukan. Kita tahu bahwa training ini kan membutuhkan cost, dan cost-nya ini kan dari APBN. Kalau saya lihat yang diusulkan oleh Kementerian Tenaga Kerja ini kan bukan malah mengalami kenaikan, tapi mengalami pemotongan anggaran. Jadi saya kira dukungan pelatihan dari pemerintah pusat belum mumpuni ya untuk mempersiapkan para pekerja senior ini bisa mempertahankan produktivitasnya. Nah kalau dilihat memang produktivitas ini sebetulnya nggak bisa disamaratakan ya mereka-mereka yang usia 59 tahun ya. Mungkin para pekerja dengan gaji di level manajemen ke atas, di mana gaji mereka lebih baik, mungkin mereka lebih aware terhadap kesehatan. Dan saya kira produktivitasnya bisa kita bandingkan lah. Tetapi mereka-mereka yang bekerja senior, tetapi mereka bukan di level manajemen, gaji mereka mungkin tidak setinggi di level manajemen, saya kira juga akan berdampak ya kepada kesehatan mereka. Ya, karena ketidakmampuan mereka untuk menjaga kesehatan atau kesadaran mereka terhadap menjaga kesehatan itu tidak tinggi setinggi dari mereka-mereka yang sudah di level manajemen atau CEO begitu. Saya kira ini ada dua kategori yang kita bisa identifikasi dan kita nggak bisa mengeneralize ya karena kesehatan orang-orang senior itu tidak sama. Tergantung kesadaran mereka dan tergantung juga pendapatan mereka. Kalau pendapatan mereka bisa mengakomodir lari ya mungkin ikut maraton di berbagai kota, mungkin itu kita bisa kategorikan mereka lebih sehat. Sehingga harus ada pengkategorian ya dari para kerja senior itu dan juga pengkategorian berdasarkan jenis pekerjaannya. Kalau jenis pekerjaannya menguras fisik ya saya kira tidak pas ya diberikan kepada pekerja-pekerja senior itu karena fisik itu kan tidak tentu. Sekuat apapun, sesehat apapun para pekerja senior, kalau diadu fisiknya dengan pekerja yang junior ya kalah. Tapi kan pekerja senior sebenarnya yang diminta adalah kemampuan dia berpikir, ya, melakukan analisis. Nah ini mungkin bisa diadu lah dengan pekerja-pekerja yang senior, yang junior. Oke baik. Nah Pak, mungkin yang terakhir nih Pak, mungkin dari peningkatan usia pensiun, ini pengaruhnya ke pengangguran seperti apa nih Pak? Dan gimana juga kondisi pengangguran saat ini gitu? Nah itu saya kira risiko yang berikutnya kalau kita memperpanjang usia pensiun. Tentunya di tengah lapangan pekerjaan yang sulit, memperpanjang pekerja pensiun itu akan membuat pengangguran lebih banyak. Kenapa bisa begitu? Karena perusahaan tidak lagi membutuhkan pekerja-pekerja baru yang muda karena yang ada diisi oleh pekerja-pekerja senior. Oleh karena ini harus disikapi, kita boleh saja menaikkan sangat progresif gitu ya setiap 3 tahun sekali, tetapi kita harus menyadari bahwa menciptakan lapangan pekerjaan terus 2 kali lipat dari yang ada saat ini. Nah ini kalau kita komitmen menciptakan lapangan pekerjaan 2 kali lipat, kita tidak khawatir akan ada pengangguran yang meningkat signifikan dari kebijakan ini. Tapi kalau kita hanya melihat sisi perpanjangannya saja, kemudian lapangan pekerjaan diisi oleh orang-orang bukan domestik, bukan residen, tapi orang-orang yang non-residen, ya tentunya akan membuat resiko buat ekonomi, buat keamanan sosial,
itu bisa terganggu secara nasional gitu. Jadi saya kira ini harus hati-hati dan kita harus mewajibkan kalau pemerintah serius menaikkan setiap 3 tahun, 1 tahun usia pensiun sampai 65 tahun, lapangan pekerjaannya harus dipertambah. Oke Pak Ahmad, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama ya. 400-an hewan diselamatkan selama kebakaran di wilayah Los Angeles, Amerika Serikat. Di antaranya seekor anjing pitbull diselamatkan setelah terekam tayang televisi CNN. Anjing bernama Senela itu berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. Untuk menyelamatkan hewan-hewan selama kebakaran, fasilitas-fasilitas penampungan hewan berjibaku menyelamatkan berbagai hewan, mulai dari anjing, kuda, keledai, domba, dan lain-lain. Dokter hewan dari Human Society Maria Perdek mengatakan ada seekor anjing husky yang menderita luka bakar dan mulai sembuh setelah mendapat perawatan. Otoritas penerbangan Arab Saudi mewajibkan syarat sertifikat vaksin meningitis bagi turis, jamaat haji atau umroh yang mau memasuki wilayahnya. Aturan ini tertuang dalam edaran yang ditujukan kepada seluruh maskapai penerbangan di wilayah Arab Saudi. Rencananya, aturan tersebut berlaku sejak 1 Februari 2025. Aturan ini berlaku untuk seluruh pemegang visa ataupun sejenisnya. Kerajaan Saudi menekankan seluruh pemegang visa menunjukkan sertifikat vaksin berlaku di counter check-in. Untuk vaksin tipe polisakarida, sertifikat vaksin tidak boleh lebih dari 3 tahun, dan tipe konjugat maksimal 5 tahun masa berlakunya. Usai menyelesaikan wajib militer, member BTS J-Hope mengumumkan kepastian tur dunia bertajuk Hope on Stage. Rencananya J-Hope bakal menggelar konser di beberapa negara, dimulai dari Seoul, Korea Selatan, lalu dilanjut konser di Brooklyn, Chicago, Mexico City, Manila, Singapura, Bangkok, dan lain-lain. Sedangkan konser di Jakarta, Indonesia bakal digelar di Indonesia Arena pada 3 dan 4 Mei 2025. Tercatat J-Hope menjadi anggota BTS kedua yang menggelar tur dunia solo dan bertandang ke Indonesia. Sebelum wajib militer, Suga sempat menggelar konser bertajuk August D Tour in Jakarta pada 26 hingga 28 Mei 2023. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Belakangan tren berburu koin melalui aplikasi Koin Jagad viral di beberapa daerah termasuk di Jakarta. Pengguna aplikasi Jagad berlomba-lomba mencari koin yang tersebar di lokasi publik seperti taman kota dan fasilitas umum lainnya. Koin-koin yang dikumpulkan bisa ditukar dengan hadiah uang yang dijanjikan permainan tersebut. Namun tren koin Jagad berbuntut keluhan kerusakan fasilitas publik seperti tegel-tegel keramik yang dicungkil dan rusaknya taman-taman kota. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran adalah kawasan Gelora Bung Karno GBK di Senayan, Jakarta Pusat. Lalu pedagang juga mengeluhkan gangguan dari pemain koin Jagad. Menanggapi ini, PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi telah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP untuk menjaga fasilitas sosial dan fasilitas umum Fasos Fasum di Jakarta. Ia juga meminta wali kota beserta jajaran memastikan taman-taman dan ruang publik tetap terjaga dari kerusakan. Teguh juga mengimbau warga tidak merusak fasilitas publik demi mengikuti tren berburu koin dan menjaga lingkungan di sekitar mereka. Masih dari Jakarta, utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mengonfirmasi mobil berplat nomor RI36 yang viral di media sosial adalah mobil dinasnya. Mobil ini viral karena petugas patwal dianggap arogan saat mengawal mobil tersebut. Dalam sebuah unggahan di Instagram story-nya, Raffi mengklarifikasi mobil tersebut sedang dalam perjalanan menjemputnya dan dia tidak ada di dalam mobil saat kejadian. Raffi juga mengucapkan terima kasih atas teguran yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya. Sebelumnya Mayor Teddy menyatakan telah menegur petugas patwal yang bersangkutan. Ia juga telah mengingatkan petugas tersebut untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam bertugas. Sementara itu, Polda Metro Jaya juga sudah memberikan sanksi teguran kepada petugas patwal yang terlibat agar lebih humanis dalam menjalankan tugas pengawalan. Terakhir ke Tangerang Selatan.
Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adhita Irawati meminta masyarakat melaporkan penipuan berkedok program makan bergizi gratis MBG. Laporan bisa ditujukan ke platform resmi BGN di bgn.lapor.go.id. Pernyataan ini dikeluarkan Adhita setelah pelaku usaha catering di berbagai daerah mengalami berbagai penipuan. Kasus di Kediri, Jawa Timur, dan Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, pelaku menipu pengusaha catering dengan menjanjikan menjadi pemasok program MBG dengan syarat memberikan sejumlah uang. Adhita mengingatkan masyarakat untuk tidak mendiamkan kasus penipuan dan segera melaporkan kasus penipuan ke kantor polisi. Saat ini pemerintah sudah menerima beberapa laporan mengenai penipuan berkedok program MBG. Pemerintah berjanji akan menindaklanjuti kasus tersebut. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast What's Trending. Jangan lupa nih terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu ya. Stay safe and happy. Bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.